Ada 7 program kunci, salah satunya apa? Selesaikan hutang dalam 1 hari dan membangun negara tanpa hutang. Agar rakyat tidak dibebani lagi oleh pajak yang tinggi terhadap debitur asing. Maksud abang menguasai sistem itu untuk bisa melunasi hutang itu dalam 1 hari ya? Bukan menguasai sistem, kita tahu trik sistemnya. Itu kalau abang di-challenge gitu bang, kira-kira umpamanya nih ada yang berani men-challenge abang gitu untuk membuktikan ini. Sekarang begini, dia challenge-nya gunanya untuk apa dulu? Untuk melunasi hutang. Dia pejabatnya, dia orang yang punya otoritas untuk melunasi hutang atau tidak? Harus yang punya otoritas, karena minta maaf bang. Ya, kan tadi bilang kalau ada orang. Ya, maksud saya gini. Spesifik bertanya, orangnya siapa? Memang sengaja gue nunggu ditanya orangnya itu yang gimana. Kalau Pak Aldo yang nanya nggak saya kasih tahu. Ya, enggak. Karena percuma kan? Iya, percuma karena kalau umpamanya nih sekelas presiden atau capres men-challenge abang gitu. Saya siap untuk membantu memberikan solusi terbaik bagi semua rakyat Indonesia. Setelah itu, rakyat Indonesia akan tidak dibebani pajak yang tinggi. Kalau kamu tahu sesuatu, kebenaran, kamu tahu jalan keluarnya, jahat dong. Kalau misalnya close the door, jangan dong, buka. Ya, berikan. Tuhan kasih gratis kok pemahaman ini. Masa kita pelit? Ini kan amal, ibadah. Saya tidak pernah akan berani menyampaikan suatu pernyataan atau membagikan ilmu kalau saya harus berdusta atau saya ini tidak mau. Buat apa? Saya akan berikan itu manakala ada pernyataan dan ya betul-betul di suatu pernyataan, ya bukan pernyataan asal ngomong ya, bahwa akan dilaksanakan. Kalau enggak, nanti malah yang ada apa? Justru dibuat jadi nggak bisa kan gitu. Kenapa saya bisa bicara begitu? Saya kasih ini ya, karena saya tahu sumber dananya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, loh kan jamak hutang setiap negara berhutang ke IMF. Misalnya Amerika juga hutang, Jepang juga hutang. Terus kalau Amerika hutang, Jepang hutang, emang Indonesia harus hutang? Benar. Loh, kalau rumah tetangga kebakaran, emang kita harus kebakaran? Saya bangun logikanya supaya paham. Pasti selalu ada bantahan dari para pemuja utang. Negara lain juga utang, mana ada negara yang nggak utang? Utang itu nggak masalah, kita kan punya banyak sumber daya alam. Atau nggak apa-apa utang, kan yang penting jadi infrastruktur. Tentang negara lain juga utang, ini ibarat rumah kita kebakaran, terus dengan enteng dijawab, kayak cuma rumah kita aja yang kebakaran, tetangga juga kebakaran. Akhirnya sibuk berdebat soal krisis atau tidak, sementara rumah kita habis terbakar. Kedua, sumber daya alam itu buat rakyat Indonesia, bukan buat orang asing yang kasih utang siluman. Jangan jual tanah air buat asing. Ketiga, pembangunan infrastruktur itu memang harus dilakukan. Siapa bilang nggak perlu? Poinnya adalah pembangunan infrastruktur dan lain-lain itu bisa kita lakukan tanpa utang. Mereka yang kasih utang itu sebenarnya nggak pernah keluar duit, utang siluman. Sekarang, jangankan membiayai infrastruktur yang cuma puluhan atau ratusan triliun, bayar utang 6.000 triliun pun bisa kita lakukan dalam sehari. Keempat, utang dalam falas itu adalah ancaman nyata buat ketahanan nasional. Kalau kekuatan asing mau memiskinkan rakyat Indonesia atau mau menjatuhkan pemerintahan, ketika jatuh tempo, sikat aja rupiahnya supaya anjlok. Satu orang pemain Wall Street seperti Soros sudah cukup untuk membuat krisis Asia dan menjatuhkan rezim berusia 32 tahun. Inilah ketahanan nasional dalam arti sesungguhnya yang nggak pernah dipikirkan oleh para elit di negara kita. Kenapa saya berpikir sampai ke hutang itu? Karena saya berpikir begini,
sulit sekali kah menyelesaikan itu? Gitu. Sejak kapan kita tuh harus berhutang? Saya suka ngulik gitu ya. Kenapa kita harus berhutang? Coba, mari saya ajak kita lebih kritis. Sejak kapan hutang itu mulai muncul? Dan orang berhutang kalau dia nggak punya uang, dia nggak punya aset. Itu loh. Setahu saya, rumah tangga berhutang itu kalau dia nggak bekerja, dia nggak punya aset ya. Aset itu misalnya punya motor, dia bisa jual, itu dia kerja lagi, dia bisa beli lagi dan sebagainya kan. Nah, sementara kan kita kaya sekali. Padahal bangsa ini adalah bangsa yang besar yang bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Tanpa apa ya, keterlibatan pihak manapun juga. Karena rumah tangga kalau ada pihak ketiga nggak akan selesai. Yang katanya mediator lah apa. Bisa saja dia musang berbulu domba, berpura-pura jadi penolong, tahu-tahu dan sebagainya. Pahami itu gitu loh. Coba ngulik. Mulai kapan, sejak kapan, kenapa hutang, apakah kalau kita nggak ngutang kita mati. Terus kenapa kalau nggak mampu kok maksain diri. Gak usah go internasional, gak usah sok-sok internasional. Supaya kita punya wibawa. Ngapain kita punya kredit motor kalau akhirnya bikin susah? Kan gitu. Gaya-gayaan ikut orang. Bener. Ngapain kita beli mobil kalau kita nggak mampu maintenance-nya? Beli mobil dikasih kredit. Jadi ada jebakan. Kita masuk ke dalam jebakan sistem. Dan akhirnya apa? Kita terjebak dan tidak bisa keluar. Lalu kemudian kita ngintil terus mengikuti permainan ini. Sampai kapan? Dari saya kecil sampai sekarang saya sudah ya dewasa dan sudah memahami semuanya. Terus akankah kita biarkan kehidupan ini berjalan seperti ini saja? Saya tidak mau. Saya akan sangat menyesal apabila kita hanya tercatat berada di dalam periode kehidupan dari tahun sekian sampai tahun sekian, tapi tidak mencatatkan sejarah dalam hidup ini. Itu yang mengencourage saya untuk hidup dan mati ini di tangan Tuhan, bukan di tangan siapa-siapa. Dan tubuh kita adalah tanggung jawab kita dengan Allah, bukan dengan siapa-siapa. Saya tegaskan, tidak dengan siapa-siapa. Yang menghadirkan kita ke dunia ini adalah Allah, yang mempertanggungjawabkan tubuh dan jiwa kita itu ke Allah. There is no one yang punya right, punya hak untuk mengatur apa yang ada di dalam tubuh kita dan jiwa kita. Tapi apa yang terjadi sekarang ini, jiwa kita sedang dimanipulasi. Mereka sedang menundukkan jiwa kita. Kalau jiwa kita sudah ciut, maka tubuh kita akan kita serahkan. Jadilah kita slave. Just because of pengen makan. Iya. Padahal kita makan ketela, kita makan daun, dia akan mati. Percaya sama saya.